Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah umat manusia, terdapat beberapa kaum yang dikenal sangat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan di antara yang paling terkenal adalah kaum Ad, kaum Tsamud, dan Fir'aun. Kisah-kisah mereka tercatat dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi generasi-generasi setelahnya, menunjukkan bagaimana kekuatan, kekayaan, dan kedudukan yang tinggi tidak mampu menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ketika mereka menolak perintah Allah, ketiga kisah ini mengandung pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah umat dapat bangkit dengan kemuliaan, namun juga dapat hancur seketika jika mereka meninggalkan kebenaran. Yang pertama, kaum Ad. Mendengarnya saja kita sudah tidak asing lagi. Kaum Ad adalah salah satu bangsa yang paling dikenal dalam sejarah Arab kuno dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh umat yang diberi banyak nikmat, namun akhirnya binasa karena kesombongan dan kedurhakaan mereka. Kaum ini hidup setelah masa Nabi Nuh dan memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa, bahkan lebih besar dan lebih kuat dibandingkan umat-umat sebelumnya. Tubuh mereka dikaruniai ukuran yang sangat besar dan otot-otot yang kuat, sehingga kekuatan mereka tak tertandingi. Bahkan satu atau dua orang dari mereka bisa menghancurkan sebuah kabilah hanya dengan melemparkan batu. Mereka tinggal di wilayah yang subur yang dikenal dengan nama Ahqaf, sebuah daerah di selatan Jazirah Arab yang dipenuhi dengan tanah yang kaya dan produktif. Kaum Ad juga dikenal dengan kemajuan teknologi. Pada masanya, mereka mampu membangun istana-istana megah dari tanah datar, menggunakan teknik arsitektur yang maju pada zamannya. Kehebatan mereka dalam membangun bangunan yang kokoh dan megah terlihat dari peninggalan-peninggalan mereka yang ditemukan oleh para arkeolog di wilayah tersebut. Namun, kemajuan ini justru membawa mereka pada kesombongan yang luar biasa. Mereka merasa tak terkalahkan dan menganggap bahwa kekuatan serta kemakmuran mereka adalah hasil dari usaha dan kekuatan mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik segala kemajuan dan kekuatan fisik mereka, kaum Ad mulai menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh. Mereka mulai menyembah berhala seperti Somat, Sada, dan Haba. Penyembahan berhala ini menandai awal dari kejatuhan moral mereka. Mereka tidak hanya meninggalkan ajaran tauhid, tetapi juga menjadi sangat sombong dan angkuh. Mereka merasa bahwa kehidupan di dunia adalah segalanya dan tidak percaya akan adanya kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, mereka merasa bebas melakukan segala jenis keburukan dan kezoliman tanpa merasa takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi demikian, Allah mengutus Nabi Hud untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nabi Hud dengan penuh kesabaran mengajak kaum Ad untuk kembali kepada ajaran tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, peringatan dan dakwah Nabi Hud justru disambut dengan penolakan dan ejekan. Kaum Ad tidak hanya menolak ajakan tersebut, tetapi juga mengejek dan mencemooh Nabi Hud. Mereka menganggap Nabi Hud orang gila yang tidak memahami kekuatan dan kemegahan yang mereka miliki. Keangkuhan mereka mencapai puncaknya ketika mereka menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab jika memang dia adalah seorang nabi yang benar. Mereka merasa begitu aman dengan kekuatan dan kemakmuran yang mereka miliki, sehingga tidak percaya bahwa azab Allah akan menimpa mereka. Akhirnya, Allah mengabulkan permintaan mereka dengan menurunkan azab yang sangat dahsyat. Sebuah angin yang sangat kencang dikirimkan selama 7 malam 8 hari tanpa henti, menghancurkan seluruh kaum Ad. Angin tersebut bukanlah angin biasa, tetapi angin yang membawa kehancuran total. Tubuh-tubuh mereka yang besar dan kuat bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang kosong, tak berdaya menghadapi kekuatan alam yang dikuasai oleh Allah. Kehancuran kaum Ad menjadi pelajaran penting bagi umat manusia. Betapapun besar nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti kekuatan fisik, kemakmuran, dan kemajuan teknologi, semuanya itu tidak akan membawa keselamatan jika disertai dengan kesombongan dan kekufuran. Kaum Ad menjadi contoh nyata bahwa kesombongan yang berlebihan dan penolakan terhadap kebenaran
akan membawa pada kehancuran yang sangat menyedihkan. Allah Maha Kuasa dan Maha Adil, dan Dia tidak membiarkan kesewenang-wenangan dan kedurhakaan berlangsung tanpa alasan. Ini menjadi peringatan bagi setiap umat manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan dan tidak menyombongkan diri, serta selalu berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah salah satu kaum yang hidup setelah kehancuran kaum Ad. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang dianugerahi berbagai nikmat oleh Allah, termasuk kekuatan fisik yang luar biasa dan kekayaan yang melimpah. Kaum Tsamud tinggal di daerah yang kini dikenal sebagai wilayah Al-Hijr, terletak di antara Hijaz dan Syam, yang sekarang merupakan bagian dari Arab Saudi. Mereka memiliki kemampuan untuk membangun rumah-rumah dan istana-istana megah yang dipahat dari gunung-gunung batu. Kemajuan teknologi dan arsitektur mereka menjadi salah satu kehebatan kaum ini, di mana mereka bisa menciptakan tempat tinggal yang sangat kokoh dan keindahan dari batu-batu gunung yang keras. Di tengah-tengah masyarakat yang maju ini, Allah mengutus Nabi Saleh sebagai Rasul untuk mengingatkan mereka agar menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Saleh adalah seorang yang dikenal baik dan jujur dan bijaksana di kalangan kaumnya. Dengan penuh kesabaran, beliau berdakwah dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan syirik dan kembali pada jalan yang benar. Namun, kaum Tsamud seperti halnya kaum Ad sebelum mereka, menolak ajakan Nabi Saleh dan bahkan menantangnya untuk menunjukkan bukti kenabian jika benar-benar utusan Allah. Sebagai jawaban atas tantangan mereka, Allah mengabulkan permohonan Nabi Saleh dengan memberikan mukjizat yang sangat luar biasa, berupa seekor unta betina yang keluar dari celah batu besar di hadapan mereka. Unta ini bukanlah unta biasa. Ia memiliki ukuran yang sangat besar dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Salah satu keajaiban unta ini adalah kemampuannya dalam memberikan susu yang melimpah, cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh kabilah. Unta ini juga menjadi simbol dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menumbuhkan iman dan ketakwaan di hati kaum Tsamud. Allah memberikan perintah kepada kaum Tsamud melalui Nabi Saleh bahwa unta ini adalah ujian bagi mereka. Mereka diperintahkan untuk tidak mengganggu unta tersebut dan membiarkannya hidup dengan damai. Unta ini diberi hak istimewa untuk minum dari sumur pada hari-hari tertentu dan pada hari lainnya. Kaum Tsamud boleh menggunakan air dari sumur tersebut. Pengaturan ini seharusnya menjadi kesempatan bagi kaum Tsamud untuk merenungkan kebesaran Allah dan keadilannya, serta menjadi pengingat bahwa segala nikmat yang mereka miliki datangnya dari Allah. Namun, bukannya merenung dan bertobat, kaum Tsamud justru semakin menunjukkan kesombongan dan kedurhakaan mereka. Kehadiran unta ini malah dianggap sebagai gangguan bagi mereka, terutama bagi para pemimpin dan orang-orang kaya yang merasa terganggu oleh kehadiran unta tersebut. Mereka mulai merencanakan hal-hal buruk terhadap unta itu. Di antara mereka adalah 9 orang yang paling berpengaruh dan durhaka di kalangan kaum Tsamud. Orang-orang ini akhirnya memutuskan untuk membunuh unta yang merupakan mukjizat dari Allah. Dengan hati yang keras dan penuh kedengkian, mereka melakukan perbuatan keji tersebut. Mereka membunuh unta tersebut dan kemudian dengan angkuhnya menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab jika memang dia adalah utusan Allah. Pembunuhan unta ini adalah puncak dari kedurhakaan kaum Tsamud dan merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Nabi Saleh yang merasa sangat sedih dan marah atas perbuatan mereka memperingatkan mereka bahwa azab Allah akan segera datang dalam waktu 3 hari jika mereka tidak segera bertobat untuk memperbaiki diri. Namun apa? Peringatan tersebut tidak diindahkan oleh kaum Tsamud. Bukannya bertaubat, mereka malah semakin keras kepala dan bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Saleh. Mereka berencana untuk membunuh beliau pada malam hari dengan cara yang keji. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Saleh dari rencana jahat mereka. Setelah 3 hari berlalu tanpa ada tanda-tanda pertobatan dari kaum Tsamud, azab Allah pun turun dengan dahsyat. Allah mengirimkan malaikat Jibril dengan sebuah teriakan keras yang menghancurkan seluruh kaum Tsamud. Teriakan tersebut begitu kuat hingga memecah belah gunung-gunung dan meruntuhkan rumah-rumah batu yang mereka banggakan.
Seluruh kaum Samud mati seketika. Tubuh mereka hancur dan tersungkur tak berdaya di dalam rumah-rumah mereka yang megah. Kehancuran mereka menjadi tanda bahwa kekuatan fisik, kekayaan, dan kemajuan teknologi tidak akan bisa melindungi manusia dari azab Allah jika mereka durhaka dan menolak kebenaran. Yang ketiga, Fir'aun. Fir'aun adalah salah satu tokoh yang paling dikenal dalam sejarah Mesir kuno. Bukan hanya karena kekuasaannya yang besar, tetapi juga karena kesombongannya yang melampaui batas. Sebagai penguasa Mesir, Fir'aun memiliki kekuasaan mutlak dan dipuja sebagai dewa oleh rakyatnya. Kesombongan dan arogansinya mencapai puncaknya ketika dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran, Fir'aun sering disebut sebagai contoh utama dari seorang pemimpin yang menolak kebenaran, menentang ajakan para nabi, dan berbuat zalim kepada umat manusia. Pada masa pemerintahannya, Fir'aun memerintah dengan tangan besi dan melakukan berbagai tindakan kejam terhadap Bani Israel, sebuah kaum yang tinggal di Mesir pada waktu itu. Fir'aun sangat khawatir akan meningkatnya populasi Bani Israel karena ia melihat mereka sebagai ancaman potensial bagi kekuasaannya. Dalam upaya untuk menekan jumlah mereka, Fir'aun mengeluarkan perintah yang sangat keji. Semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Ini adalah tindakan yang tidak hanya mencerminkan kekejaman Fir'aun, tetapi juga ketakutannya terhadap kemungkinan munculnya seorang pemimpin dari kalangan Bani Israel yang akan menantang kekuasaannya, seperti sebuah mimpi yang telah ia alami. Di tengah kondisi yang sangat mencekam ini, Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dan mengajak Fir'aun serta rakyatnya untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Nabi Musa yang sejak kecil dibesarkan di istana Fir'aun menerima wahyu dari Allah untuk menghadapi Fir'aun dan menuntut pembebasan Bani Israel dari perbudakan. Dengan ditemani saudaranya, Nabi Harun, Nabi Musa pergi menemui Fir'aun untuk menyampaikan risalah dari Allah. Namun, seperti yang diharapkan, Fir'aun menolak ajakan Nabi Musa dan bahkan menuduhnya sebagai penyihir yang ingin merongrong kekuasaannya. Fir'aun tidak hanya menolak ajakan Nabi Musa, tetapi juga menantang kuasa Allah. Ketika Nabi Musa menunjukkan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenarannya, Fir'aun tetap tidak mau beriman. Mukjizat pertama yang ditunjukkan oleh Nabi Musa adalah ketika melemparkan tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular besar. Namun, Fir'aun yang merasa terancam oleh mukjizat ini memanggil para penyihirnya dan memerintahkan mereka untuk menandinginya. Meskipun para penyihir tersebut juga berhasil mengubah tongkat menjadi ular, akan tetapi ular Nabi Musa dengan cepat menelan ular-ular tersebut, menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibawanya bukanlah sihir, melainkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ini tidak membuat Fir'aun tunduk, melainkan semakin mengeraskan hatinya. Allah kemudian mengirimkan berbagai azab kepada Fir'aun dan rakyat Mesir sebagai peringatan dan tanda kebesarannya. Di antaranya adalah sungai Nil yang berubah menjadi darah, serangan katak, kutu belalang, dan wabah penyakit yang menyerang manusia dan ternak. Setiap kali diturunkan, Fir'aun akan meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa agar Allah mengangkat azab tersebut dengan janji bahwa ia akan membebaskan Bani Israel. Namun setiap kali diangkat, Fir'aun kembali mengingkari janjinya dan menolak untuk membiarkan Bani Israel pergi. Pada akhirnya, setelah sekian banyak peringatan yang diabaikan, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Malam itu, Nabi Musa memimpin Bani Israel meninggalkan Mesir dalam sebuah perjalanan panjang menuju kebebasan. Namun, Fir'aun yang merasa bahwa otoritasnya telah diinjak-injak memutuskan untuk mengejar mereka dengan pasukan besar hingga ke tepi Laut Merah. Di hadapan laut yang bertentangan luas, Bani Israel merasa terjebak dan putus asa, sementara Fir'aun semakin mendekat dengan pasukannya. Namun, di saat yang paling kritis itu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan kekuasaan Allah, laut pun terbelah, menciptakan jalan kering di tengahnya, memungkinkan Bani Israel untuk menyeberang dengan aman. Ketika Fir'aun dan tentaranya mencoba mengikuti mereka melalui jalan yang sama, Allah menutup kembali laut tersebut, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Dengan demikian, berakhirlah riwayat Fir'aun, seorang raja yang pernah mengaku sebagai Tuhan, tetapi akhirnya mati dengan cara yang hina, tanpa kekuasaan dan tanpa kemuliaan. Kisah Fir'aun adalah salah satu kisah paling dramatis dan penuh pelajaran dalam sejarah umat manusia.
Ia mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan, penolakan terhadap kebenaran, dan kekejaman tidak akan pernah membawa kepada kebaikan, melainkan hanya pada kehancuran. Firaun yang dulu begitu ditakuti dan dihormati, akhirnya tenggelam dan mati di dasar laut, menjadi contoh nyata dari akibat buruk yang menimpa orang-orang yang menyombongkan diri dan menolak perintah Allah. Bani Israel yang telah lama ditindas dan diperbudak akhirnya mendapatkan kebebasan mereka. Sementara Firaun dan kerajaannya yang besar menjadi kenangan masa lalu yang penuh dengan kehancuran. Kisah-kisah ini juga menunjukkan Allah bahwa selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan sabar dalam menghadapi ujian. Nabi Musa yang memimpin Bani Israel dengan penuh keimanan dan keteguhan hati berhasil membawa kaumnya keluar dari penindasan dan menuju kebebasan berkat pertolongan Allah. Dengan demikian, kisah Firaun dan Nabi Musa tetap relevan sepanjang masa, sebagai pengingat bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah dan bahwa kesombongan serta kezaliman pasti akan berakhir dengan kehancuran. Semoga kita umat muslim selalu didekatkan kepada Allah dan dijauhkan larangan-larangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.